Saudara-saudaraku, ada satu hal yang tidak boleh hilang dari diri kita, apapun keadaan yang sedang kita hadapi dalam hidup ini. Apakah kita sedang dalam keadaan senang, dalam keadaan berlimpah, dalam keadaan mudah, apalagi ketika kita dalam keadaan sulit, sedih, serba kurang, atau terbatas. Sesuatu yang tidak boleh hilang itu adalah belief kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah, atau keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa belief kita kepada Allah tidak boleh hilang? Setidaknya ada dua alasan untuk menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, karena iman kitalah yang akan mengontrol perilaku kita saat kita menghadapi dua keadaan dalam hidup itu. Tatkala kita menghadapi kemudahan, kita menghadapi kesenangan, kita mengalami keberlimpahan, saat itu iman akan mengontrol kita agar kita tidak berlaku sombong dan arogan. Karena saat itu iman menginformasikan kepada kita bahwa ini semua adalah rahmat dari Tuhanmu. Ini semua adalah nikmat dari Tuhanmu. Ini semua terjadi atas kehendak dan izin Tuhanmu. Sebagaimana yang dialami oleh Nabiullah Sulaiman ketika ia melihat betapa besarnya kekayaan yang ia miliki, ia spontan mengatakan, "Hadza min fadli Rabbi." Ini semua adalah karunia dari Tuhanku. Begitu juga ketika kita menghadapi keadaan yang serba sulit, keadaan yang sedang susah, keadaan yang penuh keterbatasan. Saat itu iman pun pasti akan mengontrol perilaku kita. Iman menginformasikan kepada kita bahwa kesulitan ini, kesusahan ini, kesedihan ini tidak akan terjadi selamanya. Semua sudah diatur dan diukur oleh Allah sebagaimana kapasitas kemampuan kita. Tidak akan mungkin melebihi beban kemampuan kita. Dan ini tidak akan selamanya. Sabarlah, pertolongan Allah pasti datang. Sehingga iman akan mengontrol kita, yang membuat kita tidak putus asa dalam kesulitan yang kita hadapi. Yang kedua, saudara-saudaraku, mengapa belief tidak boleh hilang dalam diri kita apapun yang kita hadapi? Khususnya ketika kita sedang menghadapi kesulitan. Karena belief kita kepada Allah, karena kepercayaan kita kepada Allah akan mempengaruhi datangnya pertolongan dan keajaiban dalam hidup kita. Seberapa besar keyakinan kita kepada Allah, maka sebesar itu pula lah pertolongan dan keajaiban dalam hidup kita akan terjadi. Semakin besar kita percaya dan yakin akan pertolongan Allah, maka semakin besar pula keajaiban dan pertolongan Allah akan datang dalam hidup kita. Saudara-saudaraku, ada satu cerita nyata untuk bisa menggambarkan teori ini. Cerita ini terjadi pada masa Nabi Musa alaihi salam, yaitu ketika Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejaran tentara Firaun. Kisah ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam surat Asy-Syu'ara, surat ke-26, ayat 60, 61, 62, dan 63. Tahukah saudara-saudaraku apa yang terjadi sebelum Allah menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya saat itu? Dalam ayat 60 dan 61 surat Asy-Syu'ara dikatakan bahwa saat itu tentara Firaun sudah mendekat kepada Nabi Musa dan para pengikutnya yang sedang terhalang oleh lautan yang ada di depan mereka. Nabi Musa dan pengikutnya tidak bisa melanjutkan perjalanan mereka karena mereka terhalang oleh laut yang ada di depan mereka. Saat itu pengikut Nabi Musa sudah mulai takut. Pengikut Nabi Musa sudah mulai khawatir. Pengikut Nabi Musa sudah mulai gelisah. Terbayang oleh mereka hukuman berat yang akan mereka terima kalau saja mereka tertangkap oleh Firaun dan tentaranya. Maka mulailah para pengikut Nabi Musa ini menyampaikan kegelisahannya, menyampaikan ketakutannya kepada Nabi Musa alaihissalam. Tapi Bapak Ibu, tapi saudara-saudaraku, tahukah apa yang dikatakan Nabi Musa saat itu? Di dalam ayat 62-nya, Nabi Musa mengatakan, "Qala kalla inna ma'aya rabbi sayahdi." Musa mengatakan saat itu, "Tidak, tenang aja, Tuhanku bersamaku," kata Nabi Musa, "dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku." Nabi Musa begitu tenang
Mengapa beliau tenang? Karena beliau yakin pertolongan Allah akan datang kepadanya. Dan keyakinan Nabi Musa yang kuat ini disambut oleh Allah dengan menurunkan wahyu kepada Nabi Musa agar Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut yang ada di depan mereka. Saat itu turunlah keajaiban pertolongan Allah. Laut terbuka, ada jalan lurus terpampang di depan mereka. Nabi Musa dan para pengikutnya menyeberangi lautan dengan aman, sementara Fir'aun dan bala tentara yang mengikuti di belakangnya tenggelam bersama lautan ketika sudah tertutup kembali. Saudara-saudaraku, iya, memang betul, ini cerita yang dialami oleh Nabi Musa. Ini cerita nyata. Tetapi cerita ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan bukankah Al-Quran bagi kita adalah pedoman hidup? Dan bukankah Al-Quran bagi kita fungsinya adalah sebagai petunjuk? Maka ketika kisah ini sudah ada di dalam Al-Quran, maka sesungguhnya Allah menginformasikan kepada kita, wahai hambaku, engkau pasti bisa mendapatkan keajaiban. Engkau pasti bisa mendapatkan pertolongan sebagaimana yang aku berikan kepada Nabi Musa dan pengikutnya, asalkan engkau pun memiliki keyakinan yang kuat kepadaku sebagaimana yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam saat itu. Saudara-saudaraku, kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini. Jangan batasi kekuasaan Allah dengan pikiran dan keadaan kita, karena Allah tergantung dari prasangka kita kepadanya. Seberapa besar keyakinan kita kepada Allah, maka sebesar itu pula pertolongan dan keajaiban akan datang dalam hidup kita.